Kembali lagi di Sahabat Ceria, cerdas, religius, berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, pelajaran 3, bab sikap berterima kasih dan rendah hati. Yang pertama kita bahas adalah sikap berterima kasih. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Dalam Islam disebut akhlak mahmudah. Di antara contoh perilaku terpuji yaitu yang pertama berterima kasih, yang kedua rendah hati. 1. Arti berterima kasih. Berterima kasih adalah bentuk membalas budi setelah kita menerima kebaikan. Mengucapkan terima kasih secara terbuka dan jujur adalah bentuk kita menghargai orang lain. Saat kita berterima kasih pada seseorang, membuat orang lain bahagia dan lebih semangat. Yang kedua, cara melakukan berterima kasih. Bagaimana cara melakukan berterima kasih? Perhatikan berikut ini. Yang pertama, jika berterima kasih secara langsung, tunjukkan dengan wajah tersenyum. Yang kedua, lakukan dengan menyenangkan. Yang ketiga, lakukan dengan jujur dan tulus. Yang keempat, saat diberi sesuatu secara langsung, ucapkan terima kasih secara langsung. Dan yang kelima, jangan menyuruh orang lain untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, hikmah berterima kasih. Yang pertama, membuat orang lain merasa dihargai. Yang kedua, menyenangkan hati orang yang memberi atau menolong kita. Dan yang ketiga, mempererat silaturahmi di antara sesama manusia. Jadi kesimpulannya, anak-anak jangan lupa dan malu untuk mengucapkan terima kasih. Karena terima kasih adalah kata termudah yang bisa kita ucapkan untuk membahagiakan orang lain. Yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati dalam Islam disebut tawadu. Tawadu adalah sikap yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah ketika beribadah dan rendah hati di hadapan manusia. Yang kedua, melakukan sikap rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati memandang semua temannya memiliki derajat yang sama. Yang kedua, orang rendah hati tidak segan berteman dengan keluarga miskin. Yang ketiga, orang rendah hati juga tidak bersikap angkuh dalam pergaulan. Dan yang keempat, orang rendah hati tidak suka menyombongkan diri jika memiliki kelebihan dari temannya. Memiliki sikap rendah hati merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Rendah hati tidak akan menjadikan derajat kemuliaan seseorang akan menurun. Sebaliknya, dengan sikap rendah hati, martabat dan kehormatan seseorang akan semakin meningkat. 3. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak membeda-bedakan antara sesama teman. Yang kedua, tidak bersikap angkuh dalam pergaulan. Yang ketiga, tidak memamerkan kelebihan yang dimiliki. Yang keempat, berani mengakui kesalahan dan kelemahan. Dan yang kelima, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. 4. Manfaat orang yang rendah hati. Yang pertama, dihindari dari sifat tercela dan sombong. Yang kedua,
disayangi banyak orang dan memiliki teman yang banyak. Yang ketiga, dihormati orang lain. Yang keempat, hatinya selalu tenang dan tentram. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.